Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah, dan semuanya tampak sangat semangat untuk belajar hari ini ya. Sebelum kita mulai, silakan pimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum KBM dimulai, kita KBM-nya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya. Ya, Ya, Pak. Oke, boleh semua untuk berdiri ya? Baik, Pak. Telepon kok. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik, terima kasih ya. Semoga dengan kita selalu mengawali pagi dengan berdoa dan menjaga kebangsaan bisa meningkatkan rasa kecintaan kita pada negara kita. Amin. Oke, baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. As Ariska, Hadir. Afrida, Hadir. Faizal, Zara Duyanti, Hadir. Zilan Zahani. Hadir. Oke, baik, hadir semua ya. Sebelum dimulai, Bapak akan menyampaikan Baik, Pak. pertemuan kali ini kita akan membahas sistem ekonomi Pancasila dan kesejahteraan yang berkeadilan. Oke, gimana caranya? Peserta didik mampu menjelaskan sistem ekonomi Pancasila, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep dan kesejahteraan yang berkeadilan. Oke, ini peserta belajarnya. Oke, silakan dibuka ponselnya untuk bisa melakukan asesmen diagnosis kognitif ini. Oke, terima kasih. Ya, siap, kita langsung mulai pembelajarannya. Di sini Bapak mempunyai dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana peran ekonomi Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman? Ada yang mau coba untuk menjawab? Misalkan, Dara? Aku ingin menjawab, Bapak. Menurut aku sendiri itu gotong royong dalam ekonomi Pancasila itu mengalami perubahan yang mencerminkan adaptasi terhadap konteks modern di mana tetap menempatkan nilai-nilai kebersamaan dan saling mendukung, Pak. Oke, betul sekali. Kita masuk pada yang kedua. Bagaimana perubahan gotong royong dalam ekonomi Pancasila? Silakan ada yang mau coba menjawab? Oke, silakan, Ci. Ya. Kalau menurut saya sendiri, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ekonomi Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oke, untuk lebih jelas, kita akan sedikit ke tayangan video ya, untuk memperkuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, mau diperhatikan ya di Informasi lainnya saudara, staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetio menyatakan, sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong. Peran ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah pandemi, karena mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah.
Penjelasan tersebut disampaikan di Fokus Group Discussion atau FGD bertajuk Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari di Geraha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 Kota Semarang. Berkembangnya ekonomi kapitalis di tengah era modern membuat kesenjangan bagi masyarakat ekonomi bawah, sehingga sangat penting menemukan kembali nilai-nilai Pancasila ekonomi untuk meningkatkan nilai gotong royong dan kemanusiaan. Nilai ekonomi Pancasila bisa ditumbuhkan kembali dengan cara menjadikan kurikulum ekonomi Pancasila di tingkatan pendidikan. Oke, baik, itu ya merupakan video atau penyampaian kita bahwasanya pentingnya sistem ekonomi Pancasila. Sebelum itu ada yang mau coba analisis dari video tersebut, dipersilakan. Oke, boleh silakan. Menurut saya, dalam sistem ekonomi Pancasila itu mengutamakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Kemudian mendorong penggunaan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan pada asing untuk meningkatkan daya saing nasional. Oke, baik, terima kasih pesan ya, pertanyaan jawabannya bagus. Oke, kita akan masuk ke materinya. Nih, perhatikan apa tersebut. Untuk apa dan untuk siapa jembatan atau infrastruktur ini dibangun? Ada yang coba analisis? Oke, silakan Sulti. Pembangunan ini ditujukan untuk masyarakat umum, pelaku ekonomi, dan pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan konektivitas. Betul. Pembangunan infrastruktur atau jembatan ini betul ya apa yang disampaikan oleh Sulti bahwasanya ini semua untuk pelaku ekonomi, semua masyarakat pun akses pemerintah antar kota atau antar pulau begitu. Next, sistem ekonomi Pancasila, kita mulai masuknya. Sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Jadi, sistem ekonomi yang diterapkan di sini itu berbeda dengan negara lain, seperti Amerika ataupun China yang mempunyai ideologi masing-masing seperti liberal atau sosial gitu. Nah, Indonesia itu sangat mengedepankan nilai Pancasila. Maka dari itu dalam segi ekonomi pun sistem kita harus melihat Pancasila tersebut atau disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Oke, kedua, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Menurut Mubiarto, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi. Yang ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjawai tentang kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan subkomponen perekonomian sosial. Yang kelima, adanya imbangan yang tegas dan jelas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari kelima poin ini pada dasarnya ya, sistem ekonomi Pancasila itu mengedepankan keadilan sosial seperti yang tertera pada sila kelima, gitu ya. Jadi pemerintah bukan dipegang oleh satu pihak, itu pemerintah maupun rakyatnya, tapi di sini kita mengedepankan keadilan sosial, pemerataan sosial. Jadi kita menghindari adanya kapitalisme. Itulah harapan sesungguhnya dengan kita menerapkan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Nah, yang kedua, ada kesejahteraan yang berkeadilan. Cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya, keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Dengan adil dan makmur, masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dan dari sila-sila Pancasila. Maka dalam pembangunan nasional atau keadilan ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Tidak adilan menjadi pemicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Seperti apa yang awal saya sampaikan, bahwasanya keadilan sosial ini terdapat di sila Pancasila. Maka dari itu dalam pembangunan nasional khususnya dalam materi ini ya, bidang ekonomi begitu. Kita harus benar-benar pemerintah pun mengedepankan nilai Pancasila. Karena kembali lagi Indonesia itu ideologinya Pancasila. Jadi dalam bidang ekonomi khususnya kita harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila supaya tidak adanya
kecukupan sosial, kesenjangan sosial seperti itu. Nah, dan keadilan. Dasarkan pada aspek keadilan formal harus disertai dengan riset sehingga terdapat kepatasan. Upaya mewujudkan keadilan harus berjalan serempak dengan usaha menciptakan kemakmuran. Nah, untuk mewujudkannya, sistem perekonomian harus dapat mewujudkan nilai tambah secara berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang menyebar di berbagai sektor dalam lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik sumber daya dan modal yang dibutuhkan. Oke, kita mulai masuk ke games ya. Silakan dibuka ponselnya untuk bisa scan ya. Game yang sudah Bapak buat, dipersilakan. Oke, sudah. Kan diisi ya. Sudah semua? Oke, Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengambil LKP. Silakan perwakilan kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya dan undiannya, ya. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian menyiapkan mengisi LKPD yang sudah Bapak berikan. Silakan diisi terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan masuk ke metode pembelajaran debat. Jadi di sini ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Nanti di sini udah ada Bapak sudah bikin 2 porsi atau 2 tema ya. Silakan. Nanti yang ada angka satunya berarti itu akan menampil pertama ya. Coba mau lihat mana yang nomor 1 yang setuju atau kok? Yang setuju. Yang kontra? Ini kelompok Asia. Nomor 2 yang setuju? Yang tidak setuju? Silakan. Oke, waktu diskusi sudah selesai ya. Kita mulai saja ke sesi debat atau metode pembelajaran debat. Kita mulai dari yang nomor 1 kelompok Yayang sama Asia. Silakan mungkin boleh disampaikan gagasan atau penjelasan pertamanya dari tim yang setuju. Silakan. Mungkin bisa dibacakan dulu mosi debatnya. Baik, saya Pak. Jadi untuk setuju karena dengan skema pemilihan ibu kota di tengah emergensi ekonomi dan fiskal bisa dijelaskan dengan beberapa alasan. Yang pertama, diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas. Jadi dengan pertimbangan ini, skema pemilihan IKN dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung realisasi ekonomi dan fiskal ekonomi di Indonesia. Silakan tim yang tidak setuju untuk menanggapi pernyataan dari tim yang setuju. Ya, kami sebagai tim kontra mendapatkan mosi bantuan sosial. Kami kontra dengan mosi ini. Kami tidak setuju dengan bantuan sosial sebagai program jaring pengaman sosial dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Karena yang pertama itu menyebabkan keuntungan. Selanjutnya birokrasi dan efisiensinya seringkali rumit. Kemudian mengabaikan solusi jangka panjang. Juga pembangunan ekonomi yang tidak merata. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Silakan tim yang setuju menyampaikan argumentasinya. Oke, yang setuju. Izin Pak, dari kelompok kami bansos berperan penting dalam jaringan pengamanan sosial dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan melihat beberapa seperti melihat masyarakat yang rentan gitu Pak, masyarakat miskin. Selanjutnya ada juga stimulus ekonomi dan menjaga stabilitas sosial Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk yang tidak setuju untuk menanggapi pernyataan dari kelompok yang setuju. Yang kelompok kami tidak setuju dikarenakan dengan beberapa alasan. Yang pertama itu beban anggaran, lalu prioritas pembangunan, yang ketiga risiko ekonomi, ada kepentingan masyarakat dan yang terakhir lingkungan hidup. Oke, baik. Terima kasih ya. Itu tadi merupakan sesi perdebatan. Jadi
Setelah tadi ada yang tim yang setuju, ada yang tidak setuju, harapan Bapak teman-teman semua dengan banyaknya isu atau kejadian yang terjadi di Indonesia khususnya di bidang ekonomi ya, kalian bisa mengenal, kalian bisa menganalisis apa sih yang terjadi di Indonesia gitu kan. Pokoknya itu kalian mau setuju atau tidak itu kembali ke hak dan pendapat kalian masing-masing. Yang terpenting kita bisa menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Kita tidak menjadi warga negara yang apatis atau tidak peduli seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak pada semuanya. Panjang umur sehat selalu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum itu Bapak pengen jawab dulu ketika Bapak bilang untuk generasi lebih maju, anak-anak bilang salam PKN Indonesia. Oke Bang semua? Untuk generasi lebih maju, salam PKN Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.